Sebenarnya vaksin HPV ini kita bicara tentang kanker serviks ya, yang paling jelas terlihatnya gitu. Dan kanker serviks sendiri adalah salah satu penyebab kematian tertinggi untuk perempuan dulu sebelum adanya screening, pap smear, IVA, dan adanya vaksinasi HPV saat ini. Yang kita ketahui yang namanya kanker serviks itu disebabkan oleh infeksi virus, yaitu virus HPV. Nah, virus HPV ini bisa dicegah, yaitu dengan salah satunya menggunakan vaksinasi ini. Tapi kalau kita bilang keefektivitasannya, maka sebenarnya yang paling efektif adalah di usia yang masih terbilang muda, 9-14 tahun. Yang sekarang mungkin pemerintah juga sudah menggalakkan ya, yang kita perlu bersyukur karena pemerintah punya concern yang tinggi untuk bisa melindungi generasi kita ke depannya. Jadi ketika seseorang perempuan itu sexually aktif ya, sudah mulai aktif melakukan hubungan seksual, dia akan punya resiko terpapar oleh HPV ini. Siapapun gitu, tidak ada pengecualian. Nah, kita berusaha untuk mencegah dari awal untuk semua orang yang belum beresiko. Pada usia berapa? Nah, paling bagus adalah 9-15 tahun ini. Jadi, kenapa kita membuat program yang efektivitasnya tinggi? 100% itu adalah di usia 5-6 SD dan juga ketika 3 SMP ini ya. Gitu. Ya, sebenarnya ini mahal sekali ya, Mbak, khususnya untuk kita secara general gitu. Range-nya antara 1 juta sampai 4,5 juta juga ada, tergantung juga dari fasilitas Yankes yang mewadahi ya. Gitu. Saya paham bahwa yang menjadi target sasaran ini usia yang di bawah umur, sehingga pasti orang tua akan punya tanggung jawab untuk tahu itu. Maka penting sebenarnya bagi kami dan sejawat dari rekan tenaga kesehatan untuk mengedukasi bahwa sebenarnya kenapa sih vaksin ini diperlukan. Yang kedua, memang kesadaran ini perlu seluruh elemen ya, masyarakat termasuk media untuk bisa mempublikasikan lebih luas lagi bahwasanya vaksin ini memang punya potensi untuk bisa mengurangi burden atau beban penyakit yang mungkin akan kita dapatkan di usia dewasa ya. Nah, untuk mengurangi itu maka kita perlu kerjasama dari seluruh elemen. Nah, ketika ada ketakutan itu wajar, maka kita di sini hadir untuk edukasi gitu. Apa sih ketakutannya? Seringkali orang mungkin takut apa efek samping dari vaksin gitu. Ada yang bisa tentang ketakutan untuk itu berpengaruh pada reproduksinya. Nah, itu sebenarnya kita sudah riset dari 160 lebih penelitian maupun dari Badan Kesehatan Dunia dan CDC juga menyebutkan bahwa resiko untuk kesuburan yang seperti misal menopause dini itu sebenarnya tidak valid. Kemudian resiko pada ibu hamil yang ternyata misal diketahui sudah hamil, maka sebenarnya tidak juga menyebabkan keguguran atau faktor resiko yang lainnya. Adapun resiko efek samping yang ada seperti kemerahan, nyeri, hal yang umum terjadi ketika kita melakukan vaksinasi. Jadi vaksin ini seperti obat, maka obat juga ada efek sampingnya, vaksin juga ada efek sampingnya. Sehingga perlu untuk terus koordinasi dan komunikasi dengan Yankes yang berkaitan.